percaya kasih Tuhan Yesus ada buat saudara dan saya hari ini. Saudara, hari ini saya ingin membuka kembali satu kisah seseorang yang hidupnya tidak mengalami kematian secara fisik, tetapi dia diangkat ke surga. Memang ini seorang nabi besar, yaitu Elia. Dia mengalahkan 450 nabi Baal. Dia seorang diri menghadapi dan dia mempertahankan Tuhannya. Bahkan dia menantang nabi-nabi Baal, dewa-dewa itu dengan percaya bahwa Allahnya adalah Allah yang hidup. Dan itu terbukti. Tapi ternyata saudara, setelah saya membaca kisahnya, sekuat apapun manusia, ketika saya membaca kisahnya Elia ini, suatu ketika Elia mendapat ultimatum dari Isabel, maka Elia merasa ketakutan dan dia melarikan diri, bahkan masuk di gua, saudaraku, sampai tertidur di situ. Rasanya dia sudah berputus asa. Dan dari kisah ini saya mempelajari bahwa sekuat apapun manusia, pasti ada satu titik di mana dia akan mengalami satu kelemahan, titik lemahnya. Nah, saya tidak tahu, karena setiap manusia masing-masing mempunyai titik lemah sendiri-sendiri, saudaraku. Dan Elia rupanya adalah ketika dia mendengar Isabel mengancam akan membunuh Elia. Dan saudaraku, langkah apa yang harus diperbuat ketika saudara dan saya mengalami masuk dalam titik kelemahan, saudaraku? Waktu itu Elia disuruh Tuhan untuk berdiri di gunungnya Tuhan. Satu-satunya jalan supaya saudara dan saya kuat kembali adalah kita bertemu dengan Tuhan. Elia bertemu dengan Tuhan. Dia berdiri di gunungnya Tuhan. Karena Tuhan memerintahkan Elia, sedang apa kamu? Elia berkata, aku sedang bekerja segiat-giatnya, padahal dia lagi tidur, saudaraku. Orang kalau sudah putus asa, sudah bosan, gak tahu lagi apa yang harus diperbuat. Seringkali yang diperbuat itu tidak seperti tujuan Tuhan. Dan saudara, mungkin kita bisa mengalami hal yang sama. Bahkan kita bisa lebih parah daripada Elia. Tapi dengan baik-baik, Elia berdiri di gunung Tuhan. Dan dia mulai diperlihatkan oleh Tuhan. Karena Elia adalah seorang nabi yang hidup dalam benar-benar spektakuler. Bayangkan saudaraku, api dari langit menyambar. Kurban bakaran yang dinaikkan Elia. Sedangkan 450 nabi Baal, sampai sore hari mereka tidak dijawab. Elia bisa istilahnya meminta kepada Tuhan untuk menutup langit sehingga kuasa kegelapan tidak boleh bekerja pada waktu sedang berhadapan dengan nabi Baal. Dan betapa dahsyatnya itu. Kadang kita terpaku bahwa kita bertemu Tuhan itu hanya dalam hal yang besar-besar seperti itu, spektakuler. Tetapi Tuhan memberikan pelajaran ketika saya membaca di dalam 1 Raja-Raja 19 mulai ayat 11. Kadangkala Tuhan itu menemui saudara dan saya bukan dalam angin yang besar, bukan dalam halilintar, tetapi dalam angin yang sepoi-poi basah. Perhatikan baik-baik, temui Tuhan. Mungkin kau tidak melihat lagi yang spektakuler, tapi Tuhan tetap menunggu saudara dan saya. Dalam angin yang sepoi-poi basah, yang biasa-biasa saja, tetapi hidup ada angin yang sedang mengalir. Allah sedang mengalir di akhir zaman ini. Mungkin tidak spektakuler, tetapi dia ada terpaan angin yang sepoi-poi. Ingatlah, itu Tuhan sedang ingin berjumpa dengan saudara dan saya. Duduklah dalam hadirat Tuhan, nikmati dia. Ketika engkau ketemu dengan Tuhan, seperti Elia, ketika dia berjumpa dengan Tuhan dalam angin yang sepoi-poi basah, kekuatannya kembali karena dia mendengar firman dan perintah Tuhan. Dan dia kembali kepada jalannya. Tidak pengen mati lagi, tidak pengen meninggalkan Tuhan, tapi dia kembali kepada jalannya sampai Elia mengurapi Elisa dan dia diangkat ke surga dengan kereta api. Mari saudaraku, ada waktunya saudara dan saya akan menikmati Tuhan di dalam angin yang sepoi basah. Yuk, saya berdoa buat saudara. Hidupmu dan hidupku adalah hidup yang disertai Tuhan. Bapa di surga, berdoa kiranya kasih setiamu turun atas kami. Mulai hari ini ajarkan kepada kami untuk menangkap, untuk kami peka. Kadangkala engkau menemui kami dalam angin yang sepoi-poi basah Tuhan. Dan buatlah kami mengerti, ketika kami berjumpa denganmu, maka kekuatan yang baru akan turun atas hidup kami. Seperti kepada Elia, sampai kami menyelesaikan tugas kami. Di dalam nama Yesus Kristus, penyertaan-Mu ada pada kami selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati saudara.